Looks like we're both. Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Film ini dimulai di Afrika Selatan dengan menampilkan konvoi Interpol yang dipimpin oleh seorang agen wanita bernama Lynn yang mengangkut seorang tahanan bernama Cat. Cat adalah mantan agen tentara bayaran yang bekerja dengan Red Mountain Agency yang terkenal kejam yang menjanjikan kehidupan yang baik di Afrika yang padahal ternyata sebaliknya. Obrolan terus berlanjut mendekati pos pemeriksaan perbatasan Namibia Afrika Selatan, tempat mereka berhenti untuk pemeriksaan. Saat itu, Lin tiba-tiba curiga dengan situasi tersebut, dan ternyata itu adalah penyergapan. Para tentara bayaran menembaki para agen yang tidak sadar, yang sebagian besar dari mereka akhirnya terbunuh. Lin berhasil menemukan jalan keluar dengan berkendara melewati penembakan dan melarikan diri bersama Cat meskipun dia mengalami luka ringan. Adegan kemudian beralih ke Florida, Amerika Serikat, tempat di mana seorang pria bernama Travis Conrad sedang memancing dengan ayah mertuanya bernama Frank. Keduanya kemudian melanjutkan dengan menaburkan abu di laut untuk memperingati hari kematian pertama istri dan putra Travis. Mereka kembali ke rumah, tetapi Frank sangat mabuk dan saat sampai di dalam, Travis memberitahu Frank bahwa dia akan pergi jalan-jalan. Dia pergi ke bar untuk membeli narkoboy, tetapi tak lama kemudian dia melihat dua pria yang mengikutinya ke kamar mandi. Dia menipu mereka dengan masuk ke kamar mandi wanita dan kemudian menutup kamar mandi pria. Dia mencampur beberapa bahan kimia dan memasukkannya ke dalam kamar mandi. Setelah keadaan yang kacau itu, dia membukakan pintu untuk kedua pria itu yang kemudian memberitahu tentang Jim, sahabat lamanya yang ingin berbicara dengannya. Setelah selesai, dia memberitahu kedua orang itu bahwa dia sudah selesai dengan urusan mereka. Tetapi saat hendak keluar, Travis melihat Jim yang berada di counter. Dia mendekati Jim dan memberitahunya bahwa dia telah pensiun dari bisnis tersebut. Dia jelaskan, Travis adalah mantan agen tentara bayaran yang bekerja di Red Mountain bersama Jim dulunya. Jim memberitahu Travis bahwa Red Mountain menginginkannya kembali untuk pekerjaan tertentu, tetapi Travis ragu-ragu dan mengatakan bahwa mereka seharusnya sudah selesai. Thank you for the drinks. Saat meninggalkan bar, Jim memberitahu Travis bahwa mereka menawarinya $1 juta setiap hari yang mendorongnya untuk kembali. Mereka ingin dia membereskan upaya pembunuhan yang gagal terhadap Cat dan juga Lin yang ditampilkan pada awal scene tadi. Travis meminta tawaran 2 kali lipat yang kemudian diterima oleh Jim dan membawanya kembali ke markas. Travis meminta tawaran 2 kali lipat untuk menjelaskan kepadanya tentang target pertamanya yang tak lain adalah Cat. Cat akan bersaksi melawan Red Mountain, meskipun Jim tidak memberitahu Travis alasannya. Ia memberitahu tentang percobaan pembunuhan yang gagal terhadapnya, dan bahwa ia akan memberikan semua keterangannya di PBB. Mereka menunjukkan foto Lin yang memimpin tim perlindungannya. Travis bertanya apakah ia memiliki anak, dan Jim mengkonfirmasinya yang membuat Travis khawatir. Tetapi Jim memberitahunya bahwa Red Mountain yang bernilai $25 miliar yang seharusnya lebih dipikirkan oleh Travis. Kita kemudian pindah ke Hong Kong, Tiongkok, di mana tempat putra Lin yang bernama Christopher sedang melakukan panggilan video dengan ibunya melalui Skype dan memberitahu bahwa ia akan segera kembali. Hingga keesokan harinya, Travis pindah ke apartemen ibu Lin, tempat ia bertanya tentang keberadaan Lin. Tiba-tiba Christopher muncul dan memberitahu bahwa ibunya itu akan kembali malam ini. Travis mempermainkan anak tersebut dan kemudian berhasil mencuri ponselnya yang ia gunakan untuk melacak lokasi Lin. Who are you anyway? Is that a Wolverine bag? I don't know. Bye-bye. Sekarang di Cape Town, Afrika Selatan, Lin berada di bandara menunggu penerbangannya. Di sampingnya, Travis berpura-pura menjawab teka-teki kata. Ia bertanya kepadanya dan Lin menjawabnya dalam bahasa Mandarin, meskipun Travis membuktikan bahwa ia mengerti bahasa Mandarin Oswald tersebut. Go. Obviously, I need to learn. You have a nice flight. Ketika Lin siap akan berangkat, Travis mengirim pesan ke kantor pusat dan membatalkan penerbangan yang akan dinaiki oleh Lin, sehingga dia akan kembali. Memang benar, Lin akhirnya kembali datang dan memberitahu bahwa Christopher adalah jawaban teka-teki itu.
Dan setelah percakapan singkat, Travis pun mengajaknya untuk makan malam. Saat makan malam, Travis berhasil merayunya dengan cerita sedihnya tentang kehidupan istri dan putranya, hingga kemudian keduanya pun menghabiskan malam bersama. Trying to convince me to. Product in a circle this week. Di pagi hari saat Lynn sedang mandi, Travis akhirnya mendapatkan lokasi Cat dari ponsel Lynn. Di sini Travis sempat berpikir untuk menghabisinya, tetapi tiba-tiba dia malah memutuskan untuk mengampuni Lynn dan kemudian pergi. Dia menelpon Jim untuk memberinya lokasi, tetapi Lynn curiga dan tiba-tiba datang menghadapinya. Tiba-tiba mereka pun mulai saling menembak. Dan di sini Lynn berhasil menembak Travis 2 kali di dada hingga berhasil menjatuhkan Travis. Dan saat akan menghembuskan napas terakhirnya, ia mendapat penglihatan tentang putra dan istrinya. Hingga pada akhirnya Travis pun meninggal. When are you? Namun kemudian ia terbangun lagi di laboratorium, tempat di mana seorang dokter bernama Helen menghidupkannya kembali menggunakan prosedur eksperimental. Dia memberitahu Travis bahwa Lynn telah menghabisinya dan mereka telah menyelamatkannya dari kematian. Ia memberitahu Travis bahwa Red Mountain telah mengembangkan prosedur ini selama bertahun-tahun, meskipun informasinya dirahasiakan. Tiba-tiba seorang pria bernama Wessler yang merupakan pemilik dari Red Mountain datang dan menanyakan lokasi Cat yang kemudian diberikannya kepada mereka. Wessler terkesan dengan prosedur tersebut, tetapi secara tidak langsung memberitahu Jim untuk segera menghabisi Travis. Namun sebagai teman Travis, Jim memberitahu sahabatnya itu bahwa ia akan mengirim dokter untuk melakukannya dengan cepat, karena satu-satunya hal yang mereka butuhkan darinya adalah lokasi Cat. I can't do that. I'm sorry. Travis melihat pisau bedah dan ketika dokter datang untuk menyuntiknya dengan sebuah morfin, ia pun menyerang penjaga dan menghabisi salah satunya di tempat. Ia bertanya pada dokter Helen apa yang terjadi padanya dan dokter Helen memberitahu dia bahwa dialah yang merancang prosedur tersebut dan ia hanya memiliki waktu 24 jam untuk hidup. Dia pun menyandera Helen agar bisa keluar dari tempat tersebut. Ia kemudian bertemu banyak agen dari Red Mountain, tetapi berhasil menyingkirkan mereka semua. Namun di sini tiba-tiba Travis kembali berhalusinasi tentang putranya yang dijelaskan ternyata terjadi karena salah satu efek samping dari prosedur tersebut. Ia memberitahu Helen bahwa ia telah membuat kesalahan dengan mengampuni seorang wanita agar ia tidak membuatnya menyesal karena tidak menghabisinya. Kemudian Travis menelpon Frank dan menjelaskan kepadanya tentang kondisi sulit yang sedang dialaminya dan memberitahu bahwa ia berada di Afrika Selatan dan tidak akan kembali ke Florida. Setelah Frank menghiburnya agar tidak menyerah, dia pun pergi mencuri taksi dan telepon seluler. Di sisi lain, Cat terlihat sekarang bersaksi melawan Red Mountain dan diketahui bahwa Cat menyaksikan lebih dari 70 mayat warga sipil yang digunakan dalam prosedur eksperimental oleh Red Mountain. Cat memberitahu mereka bahwa mereka membuang mayat dan setiap orang dijanjikan $50.000 untuk menjaga kerahasiaan informasi. What would you say? By that night, we Single mass grave. confidentiality agreements and Tak lama kemudian Lynn melihat seorang penembak jitu di menara jam yang ternyata itu adalah Jim. Ia menembak beberapa penjaga saat ia mencoba menangkap Cat yang malah berlari untuk mencapai kamera. Jim memerintahkan Red Mountain untuk menyerang gedung dan pertarungan menjadi menegangkan saat mereka mencoba menghabisi semua orang. Tetapi Lynn mengamankan Cat untuk lari keluar dari gedung. Saat sebagian besar agen Interpol tereliminasi, Lynn menuntun Cat keluar tempat Travis datang untuk menyelamatkan mereka. Keduanya masuk ke mobilnya untuk pergi saat Lynn memberitahu Travis bahwa Cat memiliki informasi rahasia tentang Red Mountain yang dapat menyebabkan penutupannya. What do you have on Red Mountain? Pengejaran berlanjut di jalan saat satu mobil mengejar mereka di atas lokasi penembakan. Travis mendekati para tentara bayaran yang memberi Lynn kesempatan untuk menembak mereka, sehingga mobil mereka menabrak dan mereka berhasil melarikan diri. Namun sayangnya Cat di sini tiba-tiba tertembak oleh Jim dengan keahlian snipernya. You just said you're here to kill. Kemudian mereka dipantai dan Cat terlihat dalam kondisi kritis dan hampir kehabisan napas. Meskipun Travis juga khawatir karena ia hanya punya waktu 16 jam. Dan tak lama kemudian Cat akhirnya meninggal dunia dan meninggalkan kartu memori itu bersama Lynn.
Sementara di markas Red Mountain, Jim menerima kamera, tetapi kartu memorinya hilang yang membuatnya marah. Ia menerima telepon dari Wessler yang menyuruhnya melakukan apapun yang harus dilakukannya untuk mengambil kartu memori itu atau keluarganya sendiri yang akan dalam bahaya. I don't care what you have to do for you. Ia memerintahkan untuk menculik Christopher saat Travis menjauhkan mayat Kate. Ia memberitahu Lynn untuk mengambil keterangan yang ditinggalkan Kate di kartu memori, karena baginya ia sudah ditakdirkan dan hanya punya waktu 16 jam untuk hidup. As far as I go. Somebody's got to me. Tak lama kemudian, Lynn menerima telepon dari Jim yang meminta Travis dan memintanya untuk mengambil kembali kartu memori itu. Setelah memberitahu mereka bahwa mereka telah menangkap Christopher, Travis memberitahu Lynn bahwa Red Mountain telah mengambil Christopher sebagai ganti kartu itu dan memberitahu Lynn bahwa dia akan membantunya mendapatkannya kembali. Saat dalam perjalanan, Travis kembali terganggu oleh halusinasi putranya serta beberapa misi masa lalu dan istrinya. Sebelum Lynn memanggilnya, dan keduanya pun segera menuju ke rumah persembunyian lamanya untuk mengambil beberapa senjata. Dia memberitahu Lynn bahwa dia tahu tim yang menahan Christopher dan mengumpulkan beberapa bahan peledak dan senjata. Setelah itu mereka pergi ke sebuah desa tempat tinggal warga sipil yang menjadi sasaran eksperimen Red Mountain. Travis bertemu dengan seorang prajurit teman lamanya yang mereka beritahu tentang orang-orang yang menjadi sasaran eksperimen yang tidak menjadi perhatiannya. Hal ini menyadarkannya tentang para pengungsi yang hilang dan kemudian mengajak mereka jalan-jalan. Di sisi lain, tim penculik sedang dalam perjalanan, tetapi tiba-tiba mereka terhalang oleh sebuah kecelakaan di jalan, sehingga mereka mengubah rute perjalanan. Mereka melanjutkan perjalanan melalui jalan desa setempat, di mana mereka akhirnya bertemu dengan Travis yang berdiri di jalan mereka. Travis menawarkan mereka sekitar $310.000 sebagai imbalan untuk Christopher. Tetapi mereka menolak tawaran itu karena mengira jumlah mereka lebih banyak daripada anak buah Travis. Namun tiba-tiba pasukan Travis keluar dari tempat persembunyian mereka dan Travis memberitahu mereka bahwa ia akan membawa Christopher dengan paksa jika perdamaian gagal. Elizabeth, or maybe you took my son. Namun sial, tak lama kemudian Travis malah pusing saat perkelahian terjadi antara kedua belah pihak dan Travis hanya terlihat tak berdaya. Perkelahian menjadi menegangkan, tetapi dua kendaraan berhasil kabur meskipun yang kedua meledak dengan sebuah RPG yang dilancarkan oleh warga. Travis kembali sadar dan memanggil Lynn untuk bergabung dengannya, sehingga mereka mengejar kendaraan terakhir yang mungkin mereka pikir telah membawa Christopher. Dan setelah menjauh, Travis mengambil jalan pintas yang memberinya petunjuk untuk menabrak mobil terakhir. Lynn bergerak untuk mengeluarkan Christopher dari mobil dan sambil memeluknya hingga membuat Travis teringat akan putranya. Kemudian Lynn mengundangnya untuk pergi bersama mereka, tetapi dia memberitahu Lynn bahwa dia memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikannya dan memintanya untuk membawa kesaksian ke pihak berwenang. Travis yang mendapatkan agen Red Mountain yang masih hidup kemudian dipaksanya untuk berkomunikasi dengan markas bahwa dia telah menangkap tawanan tersebut. Dengan hanya beberapa menit tersisa pada hitungan mundur waktunya, Travis mendedikasikan hidupnya yang terakhir untuk melawan Red Mountain. Dan setelah tiba di markas, dia pun langsung menembak para penjaga meskipun Wessler mendapat peringatan tentang situasi tersebut. Dia menelepon Jim yang mencoba membujuk Travis untuk memberi mereka kartu memori melalui mikrofon, tetapi dia mengabaikannya. Wessler mengeluarkan perintah kepada semua anak buahnya untuk menangkap Travis, dan jika mereka gagal, mereka diperbolehkan untuk menembaknya mati. Travis pun langsung OTW dengan dia yang mengendarai mobil ke dalam gedung di tengah tembakan dari berbagai agen Red Mountain. Di sisi lain, beberapa orang telah dikirim untuk menghabisi prank, dan setelah sampai di rumahnya, mereka mulai mencari. Mereka sampai di kamar mandi dan menembaknya meskipun prank mengejutkan mereka dari belakang dengan senapang. Kembali ke gedung Red, para agen masih mencari Travis yang menghentikan satu kendaraan agar tidak keluar dari gedung karena akan mengejar Lynn. Dia meledakkan bahan peledak di dalam kendaraan yang menghabisi beberapa agen. Para agen sekarang berusaha untuk mencari Travis karena mengetahui betapa mematikannya nih orang.
Di sisi lain, di tengah kekacauan, Jim terlihat malah memutuskan untuk minum, sementara Wessler menawarkan $1 juta kepada anak buahnya untuk siapa saja yang berhasil menghabisi Travis, meskipun Travis sudah menghabisi sebagian besar agennya. Perkelahian semakin menegangkan di gedung tersebut saat Travis mengalahkan sebagian besar agen dan menyerang kantor tempat Wessler dan Jim bersembunyi. Nampak setelah menyingkirkan semua agen, Wessler mencoba melarikan diri, tetapi Travis yang ngamuk langsung menembak kakinya. Wessler mencoba memancingnya untuk membunuh Jim dan mengungkapkan bahwa dialah yang menghabisi keluarganya Travis. Jim memberitahu dia bahwa Red Mountain memaksanya melakukannya untuk menghentikan Travis yang ingin berhenti atau keluarganya sendiri yang akan disingkirkan. Meskipun marah, Travis merasa menyesal dan memutuskan untuk membiarkan Jim hidup sebelum duduk di menit-menit terakhir hidupnya, di mana Jim kemudian menghampirinya. Di sisi lain terlihat Lin yang selamat setelah Jim yang sadar memberi perintah dan bergerak maju untuk menyerahkan mobil itu kepada pihak berwenang. Dan setelah menenangkan Travis, Jim bergerak mendekati Wessler dengan niat untuk menghabisinya. Tetapi polisi tiba-tiba datang. Mereka memperingatkannya untuk menjatuhkan senjatanya. Tetapi sebaliknya, Jim tanpa ragu menembak Wessler yang mengakibatkan kematiannya di tangan polisi. Di saat yang sama, tepat pada waktunya, Travis akhirnya juga meninggal dan kemudian mendapat penglihatan tentang keluarganya di pantai. Namun tiba-tiba suara Dr. Helen terdengar sedang memanggilnya hingga membuatnya kembali sadar dan tak jadi meninggoy. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Travis, my voice. You let me live, remember?